Halo semuanya, selamat datang dan pertama-tama perkenalkan nih, saya Dimas dan dalam beberapa menit ke depan kita akan bahas salah satu isu paling fundamental dalam akuntansi keuangan lanjutan, yaitu eliminasi transaksi antar perusahaan. Nah, ini adalah kunci untuk menyajikan laporan keuangan yang jujur dan nggak menyesatkan. Jadi pastikan simak video ini dengan baik. Oke, lanjut. Oke, ini dia perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dari konsep dasarnya, lalu masuk ke masalah utama. Kita bedah fokus di laba yang belum terrealisasi, lanjut ke studi kasus, biar lebih paham, dan diakhiri dengan kesimpulan. Simple dan langsung aja kita ke intinya. Next, pertama-tama, kenapa sih harus ada yang namanya konsolidasi? Bayangin kayak gini, jadi ada yang namanya PT Induk dan ada yang namanya PT Anak. Jadi secara hukum mereka adalah dua KTP yang berbeda. Tapi dari kacamata ekonomi, karena PT Induk punya kendali, mereka ini sebenarnya satu keluarga. Mereka adalah satu entitas ekonomi tunggal. Nah, laporan keuangan konsolidasi itu tujuannya untuk menunjukkan kondisi keuangan keluarga ini secara utuh. Jadi semua aset, utang, pendapatan, dan beban dari induk dan anak digabung. Seolah-olah mereka ini satu perusahaan yang gede banget, raksasa lah. Next. Nah, disinilah masalahnya muncul. Dalam satu keluarga atau grup perusahaan sering banget terjadi transaksi internal. Misalnya, kayak perusahaan induk jualan barang ke perusahaan anak. Dari sudut pandang perusahaan induk, mereka untung dong. Tapi dari sudut pandang keluarga atau grup, apakah benar-benar ada keuntungan? Nah, jawabannya belum tentu. Analogi sederhananya, kayak kita tuh nggak bisa dibilang untung kalau kita menjual laptop katakanlah dari tangan kanan ke tangan kiri kita sendiri, ya kan? Jadi laba itu baru bener-bener ada kalau laptop itu terjual ke orang lain di luar keluarga kita. Jadi prinsip inilah yang mendasari kenapa semua dampak dari transaksi internal ini harus kita eliminasi atau kita hapus dari laporan konsolidasi. Nah, kemudian sekarang kita kerucutkan lagi pembahasan ke isu yang paling sering muncul, laba yang belum terrealisasi dalam persediaan. Lihat diagram ini ya. Prosesnya begini. Yang pertama, perusahaan induk jual barang ke perusahaan anak. Di pembukuan perusahaan induk, mereka langsung catat itu ada laba. Kemudian, tapi sampai akhir tahun ternyata barang itu masih mengendap di gudang perusahaan anak. Nah, laba yang tadi diakui oleh perusahaan induk jadi terjebak di dalam nilai persediaan itu. Karena barangnya belum laku ke pihak eksternal, dari sudut pandang grup, laba ini belum terrealisasi teman-teman. Makanya dalam proses konsolidasi, laba ini harus kita eliminasi. Terus, kapan labanya ini boleh diakui? Nanti. Kalau si perusahaan anak sudah berhasil menjual barang itu ke konsumen di luar grup, baru deh itu jadi laba yang sesungguhnya bagi keluarga perusahaan. Paham ya konsepnya? Simple. Eh, di logika aja bisa kok. Nah, oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke praktek. Jadi nih, kita punya studi kasus PT Induk Perkasa dan PT Anak Wijaya. Singkatnya, PT Induk jual barang ke PT Anak. Harga jualnya katakanlah 200 juta. Padahal modal atau HPP-nya cuma 150 juta. Jadi, PT Induk merasa untung sebesar 50 juta. Tapi di akhir tahun sebesar 25% dari barang itu ternyata masih belum laku dan ada di gudang PT Anak. Tugas kita sekarang adalah mencari tahu berapa laba fiktif yang harus kita hilangkan atau perlu kita eliminasi. Nah, langkah pertama, kita hitung dulu berapa laba yang belum terrealisasi. Caranya gampang.
Jadi total laba kotor dari penjualan internal tadi kan 50 juta. Nah, barang yang belum laku ada sebanyak 25% dari itu. Jadi tinggal kita kaliin aja jadi 25% dikali 50 juta hasilnya adalah 12,5 juta rupiah. Nah, angka 12,5 juta inilah yang dari tadi kita sebut sebagai laba fiktif yang harus kita eliminasi dari laporan konsolidasi. Angka ini membuat nilai persediaan dan laba grup jadi kegedean karena fiktif itu tadi. Yang sebenarnya belum kejual tuh keluar atau keluar dari grup keluarga ini. Nah, kemudian gimana sih cara menghilangkannya? Lanjut ke slide selanjutnya. Gimana cara menghilangkannya? Lewat jurnal eliminasi di kertas kerja konsolidasi. Di sini ada dua jurnal kunci ya. Jurnal yang pertama, kita eliminasi dulu total penjualannya. Kita hapus penjualan dan HPP sebesar 200 juta. Ini untuk memastikan transaksi internal ini nggak muncul sama sekali di laporan akhir. Terus kemudian lanjut ke jurnal kedua, ini yang paling penting. Jadi kita eliminasi laba 12,5 juta tadi. Caranya dengan mendebit HPP dan mengkredit persediaan. Efeknya apa? Nilai persediaan di laporan konsolidasi akan kembali ke harga pokok aslinya, teman-teman. Dan laba kotor grup akan berkurang sebesar 12,5 juta. Gitu, paham ya? Nah, kemudian jadi dampak akhirnya ke laporan konsolidasi itu jelas banget kan. Penjualan dan HPP akan berkurang drastis. Nilai persediaan akan turun 12,5 juta dan yang paling penting laba bersih konsolidasi juga akan berkurang sebesar 12,5 juta. Nah, dengan begitu laporan keuangan jadi lebih akurat dan mencerminkan kinerja yang sebenarnya kan. Nah, kita sampai di kesimpulan. Jadi, teman-teman, apa sih yang bisa kita bawa pulang atau yang bisa kita simpulkan lah dari video kali ini? Ada 3 poin penting. Yang pertama, konsolidasi itu tentang melihat grup perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi. Terus yang kedua, semua transaksi antar anggota keluarga atau antar perusahaan harus dieliminasi. Wajib hukumnya. Dan yang ketiga, gagal mengeliminasi laba yang belum terrealisasi akan membuat laba dan aset kita terlihat lebih besar dari yang seharusnya atau overstate. Ini bisa menyesatkan investor. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai salah satu isu krusial dalam konsolidasi, teman-teman. Semoga penjelasan eh, yang saya sampaikan jelas dan mudah dipahami ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan, kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.